Baik, selamat malam dan terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Em, Perkenalkan, nama saya Anita Maur Embun Molokar Malai, NIM 1703030022. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Sosiologi Terapan tugas yang ketujuh, saya akan membahas suatu buku yang berjudul Di Masyarakat Informasi Masa Depan Identitas oleh Andre Deuker, editor tentang tantangan dan peluang Kai Rennerbank Dennis Royer. Baik, buku ini memiliki 10 bab, 10 bagian besar, baik dari bagian perkenalan, kemudian yang bagian kedua identitas, yang ketiga orang dan identitas virtual, yang keempat ID teknologi tinggi dan teknologi yang sedang muncul, kemudian yang kelima mobilitas dan identitas, yang keenam mendekati interoperabilitas untuk identitas sistem manajemen, yang ketujuh ada profiling dan HML, yang kedelapan kejahatan dan forensik terkait identitas, dan yang kesembilan ada privasi dan identitas. Kemudian yang terakhir ada tantangan terbuka menuju yang tidak begitu jauh, yaitu identitas masa depan. Nah, baik, langsung saja saya bahas. Jadi konsep dasar dari bab ini adalah memperkenalkan konsep dasar tentang identitas. Kemudian tujuannya itu bukanlah memberikan jawaban akhir untuk pertanyaan apa itu identitas, karena ini akan menjadi pekerjaan yang hampir mustahil mengingat kompleksiti dan evolusi subjek yang konstan. Tujuan lebih untuk menghadirkan yang berbeda sudut yang dapat digunakan untuk mendefinisikan konsep, khususnya dalam konteks masyarakat informasi. Nah, mulai dengan menjelaskan bagaimana konseptualisasi ini dapat dilakukan dengan cara tradisional, teori yang dikenal oleh akademisi. Dalam buku ini kemudian menunjukkan bagaimana pendekatan yang kurang formal seperti narasi dapat digunakan untuk membantu memahami konsep. Ini juga memperkenalkan bagaimana alat sosial baru berasal mengambil dari Web 2.0 dapat digunakan untuk membangkitkan kecerdasan para ahli dalam berbagai cakrawala untuk menghasilkan pemahaman yang bermakna dan praktis tentang subjek. Kemudian di bagian ketiga dalam buku ini juga memperkenalkan konsep yang identitas virtual membawa terang untuk pertanyaan apa itu virtual,
kemudian untuk apa digunakan, apa itu nilai tambah. Orang maya terkadang mendeskripsikan avatar dan bentuk baru identitas dalam game online. Baik, jadi bagi kita yang telah menonton film Avatar, kemudian game online-nya itu disebut dunia virtual, dunia yang tidak nyata, karena itu hanya ada di dalam game. Kemudian mereka juga muncul dalam konteks lain, misalnya dalam hukum do utama. Kemudian konsep orang maya telah diperluas untuk lebih menggambarkan dan memahami bentuk-bentuk identitas baru di masyarakat informasi dalam kaitannya dengan hak, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, orang virtual seperti entitas virtual lainnya ada di dunia maya. Koleksi dari semua entitas abstrak yang merupakan atau telah menjadi produk dari pikiran atau cerita bangsa. Dunia virtual, jangan bingung dengan dunia digital, mungkin suatu deskripsi terpadu dari banyak konsep terkait identitas yang biasanya didefinisikan secara terpisah. Kemudian di bab 4 dalam buku ini yaitu menganalisis ID teknologi tinggi dan teknologi baru. Nah, perkembangan teknologi tidak dapat disangkal telah termasuk setiap aspek kehidupan kita. Dan cara kita sekarang menggunakan informasi terkait identitas itu tidak luput dari dampaknya perubahan ini. Kita semakin terpanggil untuk mengadopsi teknologi baru, biasanya lebih melalui kenyamanan yang ditimbulkan telah datang resiko dan tantangan baru. Bab 4 ini membahas teknologi dari manajemen identitas dan sistem yang digunakan untuk mendukung aktivitas ini. Berarti melindungi informasi digital seperti enskripsi kunci publik dan tanda tangan digital dan peran biometrik yang berkembang namun agak kontroversial dalam identifikasi dan autentifikasi. Kemudian dalam bab 5 setelah bab 4 tentang menganalisis ID teknologi tinggi dan teknologi baru, kita beralih ke teknologi lain yang terkadang diremehkan terkait manajemen identitas. Nah, manajemen identitas dalam aplikasi seluler telah berkembang diam-diam selama hampir 20 tahun terakhir. Teknologi seperti itu masih terus berkembang. Sistem global untuk berkomunikasi seluler atau GSM dalam identitas pelanggannya, infrastruktur identitas modul atau SIM, adalah fondasi bagi banyak ponsel baru, aplikasi, dan layanan terkait manajemen identitas. Nah, ini termasuk lokasi layanan berbasis LSB, menawarkan layanan yang disesuaikan dan nyaman untuk pengguna, misalnya MIS periklanan berbasis lokasi. Namun peluang dan teknologi sepertinya tidak ada habisnya, mudah dikelola,
Tantangan muncul ketika melihat aspek mobilitas dan lanjutan identitas seperti privasi, regulasi, aspek sosial, budaya, dan ekonomi berdampak. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Demikian video dari saya dan terima kasih.